Jadi kurang lebih seperti itu praktek dibalik pengobatan menggunakan telur ini nih. Jadi sekarang gue akan membocorkan bagaimana rahasianya, bagaimana cara membuat telur yang benar. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal pesulap merah dan Gus Samsudin. Pesulap merah terus saja membongkar trik-trik para dukun yang berkedok agama. Dan termasuk saat Olga Saputra, almarhum, yang dulu pernah diobati dengan pengobatan metode telur. Dan pesulap merah pun membongkar hal itu. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari tribunnews.com, komentari pengobatan metode telur mendiang Olga Saputra. Pesulap merah mengatakan itu bagian dari trik. Pesulap merah mengomentari pengobatan metode telur yang pernah digunakan mendiang Olga Saputra. Pesulap merah selama ini kerap membongkar trik para dukun di Indonesia. Terbaru, pesulap merah mengomentari soal pengobatan dengan metode telur yang pernah digunakan oleh mendiang Olga Saputra. Pesulap merah menyebut pengobatan itu merupakan bagian dari trik yang pernah ia bongkar sebelumnya. Itu bagian dari trik saya dan udah pernah saya bongkar, ujar pesulap merah dikutip dalam kanal YouTube Cumi Cumi Jumat 12 Agustus. Pesulap merah menyebut Olga Saputra tidak ada perkembangan setelah berobat menggunakan metode telur. Bahkan pesulap merah menyebut penyakit Olga Saputra semakin menjalar. Pesulap merah membongkar trik yang digunakan oleh pengobatan metode telur adalah placebo effect. Buktinya pada saat itu dia ke rumah sakit udah telat, penyakitnya udah semakin parah. Dia cuma merasakan kesembuhan yang dinamakan placebo effect, ujar pesulap merah. Kemudian pesulap merah menjelaskan trik tersebut, di mana orang sakit itu tidak benar-benar sembuh setelah ditangani oleh pengobatan itu. Justru penyakitnya semakin parah. Di mana dia merasakan sembuh doang, tapi tidak benar-benar sembuh. Penyakitnya malah makin parah. Sampai akhirnya parah banget baru ke dokter dan udah terlambat. Lanjut pesulap merah memberikan saran kepada masyarakat terkait hal ini. Pesulap merah meminta warga Indonesia belajar dari pengalaman Olga Saputra. Seharusnya memang dari kejadian itu masyarakat Indonesia bisa mengambil pelajaran. Sebaiknya kalau memang pengobatan ke dokter dulu. Kalau dokter nggak sanggup, ke pengobatan alternatif, totok syaraf, pijit, terapi strum, terus pakai obat herbal yang benar-benar aja, ujar pesulap merah. Pesulap merah tidak percaya dengan segala pengobatan yang tidak masuk akal. Gak ada pengobatan yang keluar paku, disayat terus ntar berdarah ditutup lagi. Keluar apanya? Itu trik, ujar pesulap merah. Pesulap merah atau Marcel Radival kini dilaporkan oleh Persatuan Dukun Indonesia. Pesulap merah dianggap menghina dan merendahkan profesi dukun. Persatuan Dukun menyebut profesinya telah dilindungi oleh undang-undang. Dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi Jumat 13 Agustus, pesulap merah malah tertawa saat mendengar pernyataan tersebut. Dukun dilindungi undang-undang, tuh undang-undang yang mana? Ujar pesulap merah sambil tertawa. Kemudian pesulap merah berusaha meluruskan pernyataan para dukun-dukun itu. Pesulap merah menyebut profesi dukun justru ditentang di Indonesia. Pesulap merah menyebutkan pasal undang-undang tentang dukun di Indonesia. Bahkan pasal di 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di sosial media. Seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi, ngeramal itu dilarang loh di Indonesia, ujar pesulap merah. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat telurnya jadi berisi jarum, silet, kawat, dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang pernah menjalani pengobatan ini, kalian berpendapat bahwa tapi yang saya pernah jalanin itu telurnya bukan telur dari si
praktisinya, tapi itu telurnya telur yang saya bawa sendiri, yang saya beli di warung. Nanti gue ajarin bagaimana cara menukar telur pasien dengan telur yang ada jarumnya. Tapi ini gue ajarin dulu bagaimana cara membuat telur yang dapat berisi jarum, silet, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pakai cuka itu benar, tapi nggak direndam semua. Direndamnya cuma sedikit doang, cuma selubang yang dibutuhkan untuk memasukkan jarum, silet, dan lain sebagainya. Tapi di sini gue nggak pakai cuka nih, gue lebih memilih pakai tang. Ini kita cocok sedikit telurnya. Nah, udah cukup segini. Terus di sini gue juga punya suntikan. Suntikan ini dipakai untuk memasukkan cairan yang seperti darah ini. Ini gue pakai kapsul blood. Kalau kalian tahu alat buat ngerjain orang yang muntah darah kayak gitu, ini cairan dari kapsul blood tersebut. Atau kalian juga bisa pakai betadine, atau bahkan mungkin pakai darah hewan ya. Lalu ini disedot ke dalam suntikannya seperti ini. Lalu ini kita masukin ke dalam lubang yang tadi kita buat. Ini kebanyakan nih. Sepertinya kebanyakan gue. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal masukin silet, jarum, dan lain sebagainya nih. Ini gue masukin kawat dulu nih di lubang yang tadi kita buat pakai tang. Kawat. Oke, udah jadi nih. Anggaplah aja lah udah jadi ya. Ini udah ada kawat, udah ada silet, udah ada jarum. Oke, ini lubang yang tadi kita buat nih. Oke, nah sekarang bagaimana cara menutup lubang ini nih? Cara nutupnya gini, pakai lilin. Cara nutupnya pakai lilin. Ini kita nyalahin lilinnya seperti ini. Lalu kita tetesin sedikit aja ke lubang yang ini nih. Kita tetesin. Ini dia akan kering. Ini kurang nih kayaknya. Ini kita udah tetesin ya. Ini tinggal ditunggu kering aja. Nanti dia akan jadi kayak penutup gitu. Udah jadi nih telurnya. Ini yang biasa digunakan untuk pengobatan telur itu. Cara megangnya seperti ini nih. Ini diputar-putar. Ini lubangnya di bawah ya. Ini lubangnya di bawah. Ini diputar-putar seperti ini. Oke. Putar-putar. Ini nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada cuka-cukaan juga. Nggak ada lembek-lembekan. Ini bisa dicek ya kan. Ini telur asli. Terus ada praktisi dari ini yang menggunakan tisu-tisu begini nih. Katanya ini tisu sebagai persyaratan memang untuk menjaga kenetralan si telur. Padahal ini tisunya digunakan untuk menutup lubang si telur ini nih.